khusus. Kemudian gimana caranya ruqyah dengan Asmaul Husna yang sesuai sunnah? Coba Rasul sallallahu alaihi wasallam saat beliau menjenguk orang sakit, doa beliau apa? Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta la shifaa illa shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, wahai Tuhan sekalian manusia, sembuhkanlah penyakit saudaraku ini. Kalau bisa sebut nama dia, Fulan bin Fulan misalnya. Anta asyafi, engkaulah Tuhan yang maha penyembuh. Ini salah satu meruqyah dengan sifat Allah dan nama Allah sekaligus. Engkaulah sang penyembuh ya Allah, sembuhkanlah dia. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan dari engkau. Sembuhkanlah dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit setelahnya. Ini cara yang disunahkan kita meruqyah dengan Asmaul Husna. Ya, jadi bukan dengan disikirkan. Kalau kita mau melihat teks ayat dalam surat Al-A'raf ayat 180 79. 180 ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah kalian dengannya. Bertawasul kita dengan Asmaul Husna bukan dengan disikirkan sekian ratus kali, sekian ribu kali, sekian ratus ribu kali dengan ritual-ritual yang menyiksa diri. Itu bukan cara yang dibenarkan. Justru malah orang yang meruqyah akan kena dampak dari jin yang ia panggil secara tidak sadar. Atsani, yang kedua, mayaltahiqu bidzalika mimma kana bidzikri wad du'ail ma'thur, meruqyah dengan doa-doa dan zikir-zikir yang ma'thur, yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, meruqyah dengan doa-doa dan zikir-zikir ma'thur. Ma'thur ya artinya dalilnya jelas, sahih, minimal sekali hasannya. Jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza hukmuhu kasabiqihi jaizun mustahab. Dan ini hukumnya seperti ruqyah sebelumnya, boleh bahkan dianjurkan, dapat pahala sunnah juga. Saya mau minta contoh deh dari Bapak Ibu. Contoh ruqyah dengan doa atau zikir yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mau kasih contoh? Ada yang mau kasih misal? Iya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dzik. Ya, min kulli ainin hasid. Allahu yasfik. Terus yang sering zikir pagi petang insyaallah tahu itu. Bismillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ada yang mau kasih contoh lagi? U'iduka bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Ini doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Kalau zikir, emang zikir bisa buat ruqyah? Bisa. Asalkan zikirnya sumbernya jelas, dalilnya sahih. Tidak zikir yang kita karang-karang sendiri. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini hadis hasan sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir 100 kali dalam sehari, Allah akan pahalanya seperti memerdekakan 10 orang budak. Budak kalau di sini anak kecil ya. Hamba sahaya. Seperti memerdekakan 10 orang hamba sahaya. Ditambah 100 kebaikan, dihapuskan 100 keburukan, dan dibentengi dia dari kejahatan-kejahatan setan seharian itu. Dan tidak ada orang yang lebih mulia melainkan orang yang mengamalkan kalimat tersebut lebih banyak dari dia. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam kitab As-Sarimul Battar fit Tasaddi lis Saharatil Asrar karangan Syekh Wahid Abdussalam Bali. Di situ ada suatu kisah
ketika beliau meruqyah sekumpulan keluarga. Jadi keluarga ini semuanya kena sihir. Semua kena sihir, disihir orang. Tapi ada satu pemuda yang terbebas dari gangguan sihir. Akhirnya jin itu ditanya oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali, kenapa kamu tidak merasuk pemuda ini? Kenapa pemuda ini tidak diganggu sebagaimana keluarga-keluarga yang lain? Jin itu mengatakan bahwasanya pemuda ini selalu mengamalkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam seharinya. Yang mana ketika kami beserta rombongan kami hendak menerobos masuk ke tubuh pemuda ini, kami mendapatkan sebuah benteng cahaya yang kami itu tidak bisa menembus benteng tersebut. Subhanallah. Tidak bisa jin itu masuk. Kalau pemuda ini rajin, istiqomah mengamalkan zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai akhir 100 kali dalam seharinya. Kalau bisa diamalkan setelah subuh. Tapi kalau tak bisa 10 kali setelah subuh, dan seharian itu lebihkan sampai 100. Subhanallah wa bihamdi 100 kali. Istighfar 100 kali atau 70 kali. Ini bisa untuk mengusir setan, bahkan untuk meruqyah mandiri, meruqyah diri sendiri. Insya Allah nanti kita praktek ya, ruqyah dengan metode istighfar. Itu akan cepat sekali reaksinya dan akan cepat mendeteksi di mana jin ini bersembunyi di dalam tubuh manusia. Insya Allah. Bahkan orang-orang yang mungkin tak sadar di dirinya ada jin, itu akan terlihat, Allah akan tampakkan ya, nanti setelah ini. Tsalits, yang ketiga, makana bidzikri wad du'ai ghairil ma'tsur. Ini zikir-zikir dan doa-doa yang tidak ma'tsur. Mimma la yukhalifu ma fil ma'tsur, tetapi isinya tidak menyelisihi yang ma'tsur. Meruqyah dengan doa-doa yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi isinya ya, tidak menyelisihi apa-apa yang ada pada maksur, pada Al-Quran dan As-Sunnah. Hukumnya apa ini? Boleh tidak? Meruqyah dengan doa, tetapi doanya itu tidak diajarkan oleh Nabi, dan isinya tidak menyelisihi apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh enggak? Boleh. Boleh tapi tidak mustahab. Boleh tapi tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Contohnya gimana nih? Contoh, saya meruqyah dengan bahasa Jawa, boleh. Saya meruqyah dengan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, boleh. Contoh, ya Allah, sembuhkanlah saudaraku Fulan bin Fulan dari penyakit gatalnya. Tiupkan. Boleh. Lafaz itu tidak ada di dalam hadis maupun Al-Quran, tetapi isinya tidak menyelisihi apa-apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Boleh hukumnya. Contoh ya, contoh kecil. Ya Allah, sembuhkanlah saudariku dari penyakitnya, penyakit tumornya misal. Tiupkan. Dengan lafaz semacam ini sudah termasuk ruqyah. Lafaz doa semacam ini sudah termasuk ruqyah, asalkan kita niatnya untuk meminta kesembuhan dari penyakit yang menghinggapi saudara kita atau saudari kita. Sini bisa dipahami ya. Misal bapak-bapak atau ibu-ibu meruqyah dengan bahasa apapun itu, asal di dalamnya tidak ada unsur syirik atau yang lain-lainnya, boleh. Tetapi ketika bacaan tersebut dikhususkan, dibuat ritual tertentu, ya, dianggap mempunyai suatu efek yang lebih dahsyat dari Al-Quran dan Sunnah, ini tidak boleh. Contoh, ajian kulhu sungsang, ajian kulhu geni, ajian